Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 4 September 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Siapa saja yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah sumber kebijaksanaan, utuslah roh kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk berani menyangkal diri dan melepaskan segala sesuatu, agar kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi murid Kristus yang sejati harus berani melepaskan diri dari kebutuhan-kebutuhan materi yang mengikat dirinya sehingga mengalami kesulitan untuk menyembah Allah dan menghormati sesama. Menjadi orang Katolik yang bahagia, ia selalu tunduk pada perintah Tuhan Yesus dan memiliki keberanian untuk memanggil salib sebagai bentuk partisipasi mengikuti Tuhan Yesus. Memanggul salib memang suatu penderitaan, tetapi itu kebahagiaan karena bisa bersatu dengan Tuhan Yesus. Perhitungkanlah, iman membawa kita pada kebahagiaan yang sejati. Semua perhitungan harus didasarkan pada iman.
Memulai pekerjaan harus berani menyelesaikannya. Mengikuti Tuhan Yesus harus sampai pada titik tuntasnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita memiliki totalitas di dalam gerakan mengikutinya, di dalam gerakan memberdayakan banyak orang, di dalam gerakan untuk kesejahteraan hidup bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga dengan menyambut tubuh Kristus kami, Kau mampukan untuk memahami kehendak-Mu. Buatlah kami siap sedia untuk mengikuti putra-Mu, agar kami dapat menikmati kebahagiaan sejati, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.